Kita akan menjelaskan tentang bagaimana doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang masalah ini dan kita meneruskan kajian panjang kita yang kita telah sampaikan pada pertemuan perdana kita pekan lalu, kita menjelaskan terlebih dahulu perkataan dari Abu Darda dan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abu Darda itu mengatakan kepada kita, siapapun yang rajin untuk berdoa, maka sebagaimana dia rajin untuk mengetuk pintu rumah. Dan siapapun yang rajin mengetuk pintu rumah adalah orang yang paling besar dibukakan pintu rumah untuknya dan mendapatkan kebaikan dari rumah yang dia datangi ketika dia rajin untuk berdoa, yang diibaratkan oleh Abu Darda sebagaimana mengetuk pintu. Masalah yang hadir pada kehidupan kita, problematikanya bisa jadi disebabkan karena doa-doa kita yang tertolak di sisi Allah, karena makanan haram yang menempel pada diri kita, atau mungkin karena tata cara kita dan prosedur kita di dalam berdoa itu kurang. Karena sesungguhnya kalau doa kita mustajab di sisi Allah, maka tidak ada kebaikan kecuali kita memperolehnya, dan tidak ada keburukan kecuali kita akan dilindungi oleh Allah darinya ketika doa kita mustajab. Makanya Abu Darda lalu mengatakan, siapapun yang berdoa pada dasarnya dia mengetuk satu pintu rumah, dan siapapun yang rajin mengetuk pintu rumah, maka dia adalah orang yang paling besar dibukakan pintu rumah untuknya. Ini ada kaitannya kuat dengan juga apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, aku tidak terlalu peduli apakah doaku diterima oleh Allah ataukah tidak. Tetapi yang aku lebih khawatirkan dan lebih aku pedulikan, kalau aku tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Maka kekhawatiran Umar bin Khattab kepada dirinya untuk tidak bisa lagi berdoa kepada Allah itu lebih dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab daripada khawatirnya doa itu tidak mustajab di sisi Allah. Karena apa? Karena doa itu merupakan bagian dari kejujuran iman manusia kepada Allah ketika dia banyak berdoa. Makanya jangan sampai kita terkena bisikan syaitan. Salah satu bisikan syaitan itu mengatakan secara lembut kepada kita untuk menggagalkan kita untuk banyak berdoa sama Allah. Syaitan mengatakan di dalam pikiran kita, sudah, kamu ini banyak dosa, gak usah banyak doa, malu kalau pendosa seperti dirimu banyak berdoa kepada Allah. Ini bisikan syaitan. Berdoalah kepada Allah. Kalaupun kita pendosa, maka prioritaskan ketika kita berdoa adalah diampuni dosa kita. Kalau kita merasa bahwasanya ada banyak kekurangan, maka mintalah kepada Allah supaya kekurangan-kekurangan itu dicukupi oleh Allah di dalam kita berdoa. Karena doa itu merupakan bagian dari sebuah kekuatan, dan doa itu merupakan bagian dari ibadah. Tidaklah doa disebut itu ibadah, tidaklah seseorang ketika dia berdoa kecuali bukan hanya mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah, tetapi ketika dia berdoa, sebanyak pahala yang dia dapatkan ketika dia berdoa. Pahala kita bukan hanya dari sujud. Tadi ketika kita sholat maghrib 6 kali kita sujud. Pahala kita bukan hanya didapatkan dari rukuk, tetapi pahala kita juga didapatkan ketika kita banyak berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah atas apapun yang kita dapatkan. Sampai urusan garam yang tumpah, mintalah gantinya sama Allah. Sampai urusan ketika sandal kita copot, mintalah ganti kepada Allah, karena doa itu akan mengganti apa yang hilang. Dan doa itu tidaklah sebagaimana anak panah yang dilemparkan, kecuali pasti balik menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya berdoa, dan doa itu harus dimaknai dengan benar. Supaya ketika doa itu dimaknai dengan benar, kita tahu kapan meletakkan doa ini dan pada saat apa kita berdoa dengan doa ini. Di saat yang lain kapan kita berdoa dengan doa ini, dan bagaimana kita mengetahui isi di dalam doa itu. Karena ternyata salah satu di antara hal yang tersebar itu apa? Banyak orang berdoa tapi ternyata tidak paham maknanya. Banyak mereka yang berdoa
tetapi ternyata salah di dalam penempatan doa itu pada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang kita khawatirkan. Makanya ada sebuah kisah nyata, ada seseorang tanya, ada seseorang yang pernah saya lihat dan saya dengar di satu media. Beliau menyampaikan, kalau kalian punya utang, kalau kalian punya piutang, ini semata-mata kita menjelaskan karena ini merupakan agama nasihat, kita harus menjelaskan. Ada salah satu di media saat itu, ada seseorang yang menyampaikan begini, kalau kamu punya piutang, lalu utang itu ternyata tidak dibayar sama orang yang hutang sama kita, lalu beliau, sang ustadz dalam penjelasan itu, semoga Allah merahmati, Allah memberikan kefahaman untuk beliau, maka sang ustadz lalu berkata, kalau kamu punya piutang dan orang itu tidak segera membayar utangmu, datangi rumahnya, usap itu kusen jendelanya dan pintunya, lalu bacakan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Insya Allah kalau sudah diusap pintunya, diusap kusennya, insya Allah tidak lama setelah itu yang hutang akan bayar utang kepada kita. Saya ketika mendengar itu pertama kali cukup kaget, karena surat Al-Lahab itu tidak sama sekali berkaitan tentang doa. Saya membaca tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, saya buka, tafsir Asy-Syaukani saya buka, tafsir Imam Qurtubi saya buka. Saya tidak buka di buku, tapi saya buka di Maktabah Syamilah. Dari 5 tafsir muktabar yang saya baca, tidak ada satupun yang menerangkan bahwasanya surat Al-Lahab itu merupakan surat yang dibaca kalau ada orang utang, lalu mereka tidak mau membayarkan utangnya kepada kita, dan harus untuk diusap pintunya, jendelanya. Masya Allah ya, itu kalau kelihatan sama satpam malah dikira nanti pencuri, ya kan? Tapi akhirnya yang kita dapatkan dari pelajaran itu apa? Inilah pentingnya bagi kita meletakkan doa, di mana doa itu kita letakkan, lalu bagaimana kita mentadaburi doa itu penting. Karena apa? Ketidaktahuan kita tentang doa itu bisa berakibat akhirnya banyak proposal kebaikan kita tidak bisa menjadi kebaikan kalau kita tidak pandai meletakkan doa itu sebagaimana Rasulullah mencontohkan di mana kita meletakkan doa itu. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya, kenapa kita membahas doa Rabbana, doa 40 Rabbana yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita tidak lagi ada yang membaca surat Al-Lahab di depan pintu orang, supaya kita tidak meyakini bahwasanya surat Al-Lahab itu merupakan doa untuk bisa menjadikan orang itu membayar hutang untuk kita. Dan itulah yang kita harus mengerti. Gimana Ustaz doanya kalau ada orang hutang lama, lalu ternyata dia tidak membayar hutangnya kepada kita? Kita bisa menggunakan keumuman doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, jadikanlah yang sulit itu menjadi mudah kalau Engkau menjadikan yang mudah. Maka siapapun yang sulit salah satunya untuk menunaikan kewajibannya kepada kita, ya semoga dia membayarkan kewajibannya kepada kita. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita meletakkan segala sesuatu sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan pemahaman yang benar, supaya jangan sampai salah meletakkan doa yang akhirnya berakibat banyak hal pada kehidupan kita. Makanya maaf ya kalau masalah hutang, makanya kalau kita harus ngingetin orang yang hutang itu kadang-kadang mengingatkannya itu dengan cara-cara yang disentil aja dan disindir. Saya kemarin membuat satu tulisan begini, sekali-kali itu jangan pamer harta, karena harta itu tidak dibawa mati. Tapi sekali-kali itu pamer hutang yang kamu malas untuk membayar, karena hutang itu dibawa mati. Jadi kadang-kadang mengingatkan semacam itu mungkin bisa menjadi kebaikan untuk yang hutang. Kita lanjutkan kajian kita. Kita pada waktu kemarin kita membahas yaitu doa Rabbana yang ke-17. Doa yang ke-17 itu ada Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini merupakan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Tentunya kita paham Nabi Ibrahim itu merupakan seorang nabi yang memiliki keistimewaan besar. Disebutkan di dalam Al-Quran 69 kali ya.
Berarti menunjukkan bahwasanya betapa besarnya kedudukan dan posisi Ibrahim di hadapan Allah, sampai Allah menyebutkan 69 kali di dalam Al-Quran dan bertebaran di dalam 25 surat untuk memberikan kepada kita sebuah perkara penting. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Makanya beliau disebut dengan Khalilur Rahman, tidak hanya disebut dengan Habibur Rahman. Apa bedanya Habib dengan Khalil, Ustadz? Maka sesungguhnya aqsal mahabbah itu khullah. Kalau dalam bahasa, aqsal mahabbah itu khullah. Puncaknya cinta itu khullah namanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kemudian kita baru cinta biasa, itu namanya mahabbah. Ya, mahabbah. Mahabbah itu diambil dari kata hab, yang artinya itu sesuatu yang bening. Sofin itu hab. Kenapa cinta dalam bahasa Arab disebut dengan hab atau hub? Karena sesungguhnya kalau cinta itu kan bening. Kalau kita lagi cinta sama seseorang, ya biasanya apapun yang kurang dari orang itu kita bisa memberikan alasan indah untuk menutupi kekurangan dirinya. Suami istri baru menikah, maka orang berkata, istrimu cerewet ya? Oh, enggak, insya Allah ini adalah radio online yang paling nikmat dalam hidup saya. Kenapa dia bisa mendatangkan alasan? Ya karena lagi cinta. Diambil dari kata mahabbah. Mahabbah itu diambil dari kata habbun. Habbun itu artinya sofin. Ternyata dik, suamimu ternyata agak coklat ya. Enggak apa-apa, hitam tapi manis. Ya kalau manisnya hilang, tinggal hitamnya. Kenapa orang bisa mendatangkan alasan? Ya karena cinta itu berangkat dari sesuatu yang sifatnya bening. Masya Allah ya, bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu kalau dari akar setiap kata itu memiliki 1000 makna kalau setiap kita mempelajari bahasa Arab. Makanya maaf ya, tidak akan mampu merasakan nikmatnya bahasa Arab kecuali orang yang betul-betul mempelajari bahasa Arab. Kita kembali, kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilur Rahman, tidak disebut dengan Habibur Rahman? Kalau Habibur Rahman itu cinta biasa, maka disebutnya dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu adalah kekasih Allah, puncak ketika dia mencintai itu Allah. Makanya puncak rasa cintanya Nabi Ibrahim itu betul-betul hanya kepada Allah, dan Allah mencintai Nabi Ibrahim itu betul-betul mencintainya. Makanya disebutnya Khalilur Rahman. Makanya tidak salah kalau kita mendapati satu peristiwa yang diriwayatkan di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi. Ketika Imam Qurtubi itu menjelaskan bagaimana kedudukan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika akan wafat, Nabi itu mereka diberikan kemampuan untuk melihat malaikat maut, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi malaikat maut, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Masya'nuk, kamu ngapain datang ke sini?" Masya Allah ya. Malaikat maut ditanya, "Pak, ngapain kamu ke sini?" Maka pada saat itu malaikat maut mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu." Perhatikan jawaban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat, "Apa pantas utusan Allah mencabut nyawa kekasihnya Allah?" Tidak pantas. Kamu itu utusan, saya itu kekasihnya Allah, bukan untuk sombong. Karena memang Nabi Ibrahim tidak mungkin sombong sebagai salah satu Sayyidul Anbiya setelah Rasulullah SAW. Kok utusan kok mencabut kekasihnya Allah itu gimana? Malaikat maut ketika mendapatkan omongan itu, malaikat maut bingung gimana menyikapinya. Balik kepada Allah. Maaf ya, nanti antum jangan mengamalkan ini karena antum bukan Nabi Ibrahim. Sakit ngelihat, ngapain nih kamu? Khawatirnya Pak, panjang urusan kita di barzah. Maka pada saat itu Nabi malaikat maut kembali kepada Allah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Halaman berapa Ustaz? Saya lupa halaman berapa. Letak posisinya juga saya lupa. Saya tidak pandai menghafal letak posisi. Kembali beliau kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, Nabi Ibrahim kekasihmu ketika aku akan cabut nyawanya, maka beliau mengatakan kepada diriku, bagaimana seorang utusan mencabut nyawa kekasihnya Allah? Allah Maha Alim. Allah tahu jawabannya. Katakan sama Ibrahim,
Apakah kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasih hatinya? Masya Allah. Masya Allah ya, itulah Rabb yang kita sembah dan beruntungnya kita mengenal Allah. Maka malaikat maut langsung mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apakah kekasih tidak ingin kembali dan tidak ingin ketemu dengan kekasih hatinya? Nabi Ibrahim tersenyum dan disitulah dicabut nyawanya beliau. Nah, itu menjelaskan betapa besarnya kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi yang paling banyak diabadikan doanya di dalam Quran itu Nabi Ibrahim. Setidaknya ada 12 doa yang Allah abadikan dari doanya Nabi Ibrahim. Antum bisa memahami yang mengabadikan doa, misalkan mengabadikan tulisan antum di Instagram, itu yang mengabadikan saya, wajar, sesama manusia ilmunya sama, 11-12. Kalau yang mengabadikan tulisan antum adalah guru, ya biasalah, walaupun agak istimewa dikit tapi tetap biasa karena guru dan kita sama-sama manusia. Coba deh kita pakai kias aula, kias analogi yang tinggi, yang mengabadikan Allah. Ucapan makhluk tetapi yang mengabadikannya Allah. Loh, itu tidak main-main itu. Berarti di dalam doa itu Sang Maha Alim yaitu Allah betul-betul tahu betapa dahsyatnya doa itu, karena doa itu luar biasa. Karena sesungguhnya doa itu mempengaruhi bagaimana dia bisa dikabulkan di sisi Allah. Lalu Allah mengabadikan, Allah mengawetkan doa itu melewati lorong sejarah ribuan tahun sampai kepada kita hari ini tahun 2023 kita masih bisa mendengar doa persatu yang diabadikan oleh Allah dari Nabi Ibrahim untuk memberitahukan kepada kita betapa istimewanya Nabi kita yang satu ini. Makanya sampai kita mendapati tidaklah Rasulullah SAW menyebut para nabi dengan kata abi kecuali hanya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi itu dalam beberapa sunnah, salah satunya adalah Nabi Ibrahim itu, bahkan kita mendapati Rasulullah itu mengambil satu doa dari doanya Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu mendoakan Ismail dan Ishak, ada satu doanya yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada Ismail dan Ishak, yaitu berdoa u'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu doanya Nabi Ibrahim dalam riwayat Ibnu Abbas. Doa itu disampaikan Allah sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun sama mendoakan Hasan dan Husain. Kalau Rasul itu mendoakan Hasan dan Husain itu apa? U'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya apa? Ya Allah, aku memintakan perlindungan kepada dua anak ini supaya mereka terlindungi dari setan dan terlindungi dari mata-mata ain yang jahat untuk anak-anak kita. Makanya Masya Allah ya, inilah salah satu sunnahnya kita kalau memiliki anak-anak masih di bawah 15 tahun, sering-seringlah kita memberikan doa ini. Karena salah satu di antara perkara yang paling banyak mematikan manusia itu adalah ain. Dan penangkalnya ain itu adalah doa yang kita panjatkan sebagaimana Nabi kita Muhammad mengambil doa dari Nabi Ibrahim. Itulah luar biasanya Nabi Ibrahim. Makanya beliau adalah orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah nanti. Awwalama yuksa yaumal qiyamatu Ibrahim. Nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, semuanya dalam kondisi khufatan, uratan, gullan. Manusia itu ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi yaumal qiyamati khufatan. Khufatan itu dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan, tidak memakai selembar kain apapun, gullan, tidak berkhitan. Siapa Nabi yang pertama kali? Siapa Nabi yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah? Yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa kok Nabi Ibrahim yang pertama kali diberikan pakaian? Karena bentuk komitmennya beliau kepada Allah itu luar biasa. Taatnya kepada Allah tanpa tapi, patuhnya kepada Allah tanpa syarat. Dan itu yang menjadikan Allah memberikan pakaian pertama kali ketika manusia setelah dibangkitkan pada kondisi telanjang. Orang yang pertama kali kita lihat nanti pada waktu hari kiamat dikasih pakaian oleh Allah, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Sekarang kita tidak membahas sirahnya, kita bahas doanya. Doa yang diabadikan oleh Allah ada di dalam surat Ibrahim ayat 41. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka halaman 178.
Yang tidak membawa buku, mari kita doakan berjamaah, semoga insya Allah mendapatkan bukunya. Maka sesungguhnya surat Ibrahim 41 kita mendapati doanya Nabi Ibrahim itu adalah Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, yang artinya adalah ya Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang beriman nanti ketika pada waktu hari hisab telah ditegakkan. Kita tentunya sudah mempelajari dan kita sudah memahami pada pertemuan kita pekan lalu. Poin yang pertama yang kita dapatkan dari doanya Nabi Ibrahim itu apa? Yang pertama, yaitu adalah bagaimana setiap orang yang beriman itu adalah orang yang selalu merasa dirinya itu banyak dosa. Walaupun itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Orang itu kalau ingin mendeteksi dirinya solih atau tidak solih itu simpel. Salah satunya untuk mendeteksi kesolihan kita pada diri kita itu apa? Orang yang merasa banyak dosa itu adalah kriteria orang yang solih. Ketika dia merasa banyak dosa, makanya tidaklah Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, ketika mengucapkan Rabbana firli, ampunilah dosa saya, beliau itu mendahulukan permohonan ampunan untuk dirinya, karena Nabi Ibrahim itu merasa bahwasanya dirinya itu hina di hadapan Allah yang maha sempurna. Makanya tawasulnya para nabi kalau mereka sudah berdoa sama Allah, para nabi kalau sudah berdoa sama Allah itu tawasulnya apa? Mereka itu bertawasul dengan mengakui diri mereka sebagai orang yang hina, penuh dengan dosa, daripada menyebutkan tawasul amal soleh mereka. Makanya Syekh Umar Muqbil hafidhahullah ta'ala, beliau pernah menjelaskan di dalam Qawaid Quraniyah, mana yang lebih utama? Kalau kita tawasul, kita berdoa kepada Allah menggunakan wasilah, menggunakan perantara, wasilah itu dalam doa, apakah lebih baik tawasul dengan amal soleh? Sebagaimana 3 pemuda yang pernah terjebak di dalam gua, ketika mereka lalu sepakat menyebutkan satu persatu amal mereka, supaya amal mereka itu bisa menjadi sebab mereka dipenuhi permintaan mereka, digeser batu yang menutup mulut gua. Ataukah yang lebih baik ketika tawasul itu adalah mengakui dosa kita? Maka Syekh Umar Muqbil hafidhahullah ta'ala mengatakan sesungguhnya tawasul itu yang paling mulia itu justru tawasul dengan mengakui kehinaan kita di hadapan Allah. Karena itu yang lebih cepat menjadikan Allah memberikan apa yang kita hajatkan. Ketika manusia itu selalu merasa berdosa kepada Allah. Makanya Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga, maka beliau meminta kepada Allah, maka tawasulnya adalah mengakui dirinya sebagai orang yang zalim. Nabi Yunus ketika beliau itu berdoa kepada Allah, maka dia mengakui dengan tawasul bahwasanya beliau itu orang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya inilah yang menjadikan sebagian besar para ulama terdahulu mengatakan tawasul kalau kita berdoa, akui bagaimana kita berdosa. Memang kita betul-betul menyadari diri kita itu penuh kekurangan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita menyebutkan amal-amal soleh kita di hadapan Allah. Walaupun menyebutkan amal soleh kita di hadapan Allah itu boleh untuk menjadi bagian dari tawasul supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya tidak ada para nabi kecuali mereka ngakuin pendosa, padahal mereka orang yang maksum. Makanya semakin orang itu mereka dipilih hatinya oleh Allah, semakin mereka itu merasa diri mereka itu ketakutan kalau mereka itu sebagai orang yang hina di hadapan Allah. Abu Bakar ini termasuk salah satu sahabat besar yang Rasulullah sendiri saja mengatakan kalaulah ada nabi setelahku maka pastilah Abu Bakar itu menjadi nabi. Abu Bakar ini pun termasuk di antara manusia yang tahu bahwasanya dikabarkan sebagai penduduk surga, Pak. Coba kita bayangkan, kalau ada di antara kita dikabarkan oleh Nabi kamu penduduk surga, itu Masya Allah itu. Apa akibat yang kita dapatkan? Oh, kita mungkin akan istirahat total gitu, Pak. Ngaji, Insya Allah saya penduduk surga. Tapi yang menarik adalah ketika Abu Bakar
Yang menarik adalah ketika Abu Bakar itu sudah dikatakan sebagai penduduk surga, justru semakin beliau itu beramal dan semakin ketakutan dengan amalnya. Sampai beliau pernah mengatakan di dalam satu perkataan yang dicatat oleh para ulama, beliau itu berdoa, ya laitani kuntu turaba, coba saya itu menjadi tanah dan tidak menjadi manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Padahal itu setingkat Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang ditakutin setan, Pak. Orang yang ditakutin setan. Dan dikatakan oleh Nabi bahwasanya beliau itu adalah salah satu penduduk surga. Pernah dikatakan oleh Rasulullah ketika di atas gunung Uhud, beliau bersama Abu Bakar, bersama dengan Umar, lalu bersama dengan Utsman, lalu bergetar Uhud. Lalu Uhud ketika bergetar, ditendang dengan dihentakkan kakinya Rasulullah, ihdai anti ya Uhud, tenang wahai Uhud, di atasmu Nabi, di atasmu Siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Tapi apakah Umar bin Khattab setelah itu jalan melenggang kangkung lalu merasa dirinya itu insya Allah mati syahid gitu, dan betul-betul surga sudah di tangannya beliau? Enggak. Makanya beliau ketika akan meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Beliau mengatakan di dalam satu riwayat itu, wailuli ummi illam yarhamani rabbi. Perkataan Umar itu ketika akan meninggal dunia itu apa? Celaka saya, celaka ibu saya. Kalau hidupnya Umar dengan amalnya itu tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal setingkat Umar, Pak. Kan harusnya Umar ketika akan meninggal dunia langsung bisa ngomong kan sama keluarganya, insya Allah saya ketemu surga. Kalian tidak usah nangis, aku tunggu ya di surga kalian. Gitu. Tapi justru ucapan dari Umar bin Khattab itu menunjukkan itulah iman. Itulah iman, Pak. Makanya akhirnya kita mendapati kenapa Nabi Ibrahim memulai dengan kata Rabbana gfirli. Sebagian para ulama itu mengatakan karena memang sebaik-baik doa itu adalah bagaimana kita membersihkan doa dulu, takhalla qabla an tatahalla, bersihkan dulu sebelum kamu memakai perhiasan doamu. Sebagian ulama mengatakan memang orang beriman itu selalu merasa dirinya itu tidak orang yang beriman itu selalu merasa dirinya itu penuh dosa. Nah, ini yang mahal, Pak. Yang susah itu merasa berdosa, lalu merasa hina di hadapan Allah. Dan itu sampai dimiliki oleh Nabi Ibrahim, padahal beliau Khalilur Rahman. Makanya tingkat yang paling tinggi dalam keimanan hati itu apa? Merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui poin yang pertama pada pembahasan kita pekan lalu. Kenapa Nabi Ibrahim mengecopkan Rabbana gfirli? Karena sesungguhnya beliau merasa sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah. Yang lainnya adalah kenapa beliau itu mengatakan Rabbana gfirli? Karena doa itu dimulai dengan kita itu mendoakan diri kita dulu sebelum kita mendoakan orang lain. Makanya di dalam urutan kalimat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim di sini itu kan ada 3 yang didoakan Nabi Ibrahim, yaitu mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, dan mendoakan orang yang beriman. Kenapa beliau mendoakan dirinya sendiri dulu? Kalau tidak paham ilmunya, kita akan mengatakan, oh ini orang egois nih, mendoakan dirinya sendiri dulu, baru mendoakan orang lain. Salah, ini bukan egois. Tapi mendoakan diri sendiri itu, selain dari urusan tadi bahwasanya beliau merasa berdosa, karena sesungguhnya doa itu ditujukan untuk diri kita dulu, sebelum kita mendoakan orang lain. Dan tidak ada yang paling mulia kecuali adalah memohon ampunan kepada Allah dalam setiap hajat kebaikan hidup kita. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam poin 1 itu kemarin saya juga menyampaikan. Isya ya? Saya belum ngomong apa-apa ini. Kita lanjutkan nanti habis isya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Jadi ketika kita membuka surat Ibrahim 41, kita mendapati bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa dengan kata Rabbana gfirli, maka kita akhirnya paham kenapa pemilihan kata ini dipilih oleh beliau. Yang pertama adalah karena beliau merasa bahwasanya beliau berdosa dan hina di hadapan Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim memulai doa pada surat Ibrahim 41 dengan kata Rabbana gfirli? Yang kedua, karena sesungguhnya sebelum kita berdoa, maka kita pastikan bahwasanya kita harus menghapuskan dosa kita
dan tidak ada perkara untuk menghapuskan dosa kita kecuali kita memohon ampunan kepada Allah. Kata-kata yang terkenal dari para ulama terdahulu, takhalla qabla an tatahalla, maka sesungguhnya kamu bersihkan dirimu sebelum kamu memakai pakaian. Sebelum kamu berdoa, maka hendaklah kamu membersihkan diri, karena doa itu terhalang oleh dosa sebagaimana kabut menghalangi mentari. Yang ketiga, alasan Nabi Ibrahim memulai doa ini dengan kata Rabbana firli. Yang ketiga adalah karena sesungguhnya doanya anak kepada orang tua, karena baris berikutnya itu kan doanya Ibrahim kepada orang tuanya. Maka sesungguhnya doanya anak kepada orang tua itu tergantung kesolehan sang anak. Semakin solih anaknya, maka semakin besar bagaimana doa itu mustajab di sisi Allah. Makanya Nabi Ibrahim memulai doanya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu dengan kata Rabbana firli. Saya menyampaikan orang yang paling tahu tentang Robnya itu adalah Nabi Ibrahim selain Rasulullah, karena sesungguhnya para nabi itu orang yang paling tahu tentang siapa Robnya dan bagaimana yang Allah kehendaki. Makanya setiap pemilihan kata ataupun diksi yang dipakai Nabi Ibrahim di dalam berdoa itu betul-betul berdasarkan kepada ilmu, bukan hanya sekedar prosa, bukan hanya sekedar kata bersajak, tapi betul-betul kata-kata yang dilatar belakangi dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham, kenapa di sini setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, setelah kepada dirinya berdoa kepada orang tua. Maka para ulama menjelaskan di dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, karena permintaan paling luar biasa setelah kita berdoa untuk diri kita, yaitu mendoakan orang tua. Makanya sesungguhnya kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya manusia kepada orang tuanya. Dan sesungguhnya salah satu bakti anak kepada orang tua itu adalah mendoakan. Makanya pemilihan kalimat yang kedua yang dipilih oleh Nabi Ibrahim itu adalah kepada orang tua. Saya kemarin menyampaikan kepada seluruh jamaah, kenapa orang tua dalam konteks doa selalu disebut dengan kata wali walidayah, bukan wali abawayah. Ketika kita mendapati Nabi Ibrahim menyebutnya itu wali walidayah, bukan wali abawayah. Padahal biasanya kita ini kalau menyebut bapak kita abi, kalau menyebut ibu kita ummi, dan kalau digabung abun wa ummun jadi satu frase maka disebut abawayya. Yang menarik adalah Nabi Ibrahim tidak menggunakan kata Rabbana firli wali abawayya, tapi Nabi Ibrahim memilih sebuah kata Rabbana firli wali walidayya. Disitulah para ulama menjelaskan, sesungguhnya kata walid dengan abun itu beda. Kata walidah dengan umun itu beda. Abun adalah bapak biologis kita, mungkin yang ngasih pakaian, mungkin ngasih sandang, mungkin ngasih pangan. Tetapi sesungguhnya mereka bisa jadi tidak pernah memberitahukan kepada kita petunjuk yang benar pada kehidupan. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal sunnah Rasulullah di dalam kehidupan, walaupun kita anaknya. Kalau ada seorang bapak hanya menjalankan tugas memberi makan sama anak, memberi pakaian sama anak, maka disebut dengan abun, bapak biologisnya. Tapi kalau ada orang tua atau siapapun yang mendidik anak sampai seorang anak yang belia, dia gemilang di usia belia, dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulnya, siapapun yang ngajarin itu maka disebut dengan walidun. Kalaupun antum menjadi bapak sambung, tapi kalian mengajarkan anaknya petunjuk yang benar, kalian itu walid, walaupun kalian bukan abun secara nasab. Itulah indahnya Islam, Pak. Jadi akhirnya Islam itu indah. Jadi ini sekaligus pula menjawab pertanyaan sebagian orang. Saya memiliki anak sambung. Anak sambung ini saya didik dengan luar biasa. Bapaknya enggak mendidik. Mungkin bapaknya secara biologis, mungkin spermanya dari bapaknya, maaf saya agak mengatakan secara jujur, mungkin spermanya dari bapaknya. Tapi ketika anak itu lahir sama sekali dia tidak mendapatkan kebenaran dari Allah, mendapatkan kebenaran untuk mengenal Allah dan Rasulnya, maka itu hanyalah abun. Makanya kalau anak itu berdoa Rabbana firli wali walidayya, doa ini akan nyari akar, siapa yang menjadikan anak ini paham tentang Rabbnya. Jadi tidak setiap dari kita kalau punya anak, kita ini abun. Saya misalkan anak saya Basam, saya Abu Basam, saya abun bagi Basam. Tapi apakah saya itu walid bagi Basam? Ya tunggu dulu sampai kita betul-betul memberikan bukti apakah kita mendidik Basam atau tidak dengan petunjuk yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kalau yang diajarkan hanya agama,
hanya diajarkan hanya dunia, bisnis, dan tidak pernah mengajarkan tentang agama Allah dan Rasul. Mungkin kamu bapak, mungkin kamu abun, tapi kamu tidak menjadi walidun. Yang mana nanti kalau anak itu berdoa Rabbana firli, mungkin kamu tidak mendapatkan jatah dari doa itu. Karena doa itu ditujukan kepada mereka orang tua yang betul-betul memenuhi kewajiban dan mengambil konsekuensi. Dia mendidik anaknya sampai dia mengenal Allah dan Rasulnya. Ya, makanya disebutnya dengan kata walidun dan walidatun. Kita masing-masing bisa meraba, saya ini abun atau walidun Ustaz? Saya nggak tahu. Ya tinggal bagaimana Bapak melihat hari-hari Bapak bersama dengan anak. Ya kalau tiap waktu yang kita berikan handphone hanya untuk supaya anak tidak gangguin kita, sampai anak itu tidak ngerti tentang robnya, tidak paham tentang makan dan sunnah bagaimana, ya mungkin kamu abun, tapi kamu tidak pernah menjadi walidun. Dan itu akhirnya apa konsekuensinya? Konsekuensinya kamu tidak mendapatkan jatah dari doanya kalau dia nanti besar mengucapkan Rabbana firli wali walidayya. Kamu nggak dapat, karena jatah itu bagi siapapun yang mengajarkan anak itu tentang keimanan. Makanya Rasulullah SAW menyebut itu dengan kata, yaitu adalah wali walidayya di dalam hadisnya. Karena itulah yang membedakan kita, harus tahu kenapa Nabi menggunakan kata wali walidayya, tidak menggunakan kata abawayya. Di sini kita menemukan jawabannya. Poin yang kedua, kita bedah. Pertanyaan kita, loh, bukannya Nabi Ibrahim bapaknya itu adalah musyrik, Azar. Sebagian para mu'arrikhin atau sebagian para mu'arrikhun ahli sejarah itu mengatakan bahwasanya Azar itu adalah bapaknya, sebagian mengatakan itu pamannya. Tapi pertanyaan kita, loh kok Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya, bapaknya, padahal bapaknya musyrik? Padahal mendoakan orang musyrik kan tidak boleh. Ya atau tidak? Ya atau tidak, Pak? Ada yang bisa menjawab? Nah, insya Allah belum ada. Mari kita belajar. Maka akhirnya kita akan mengetahui jawabannya. Kalau Bapak nanti membuka tafsir Al-Quranul Adzim yang ada di rumah Bapak, yang mungkin belum dibuka sampai hari ini, maka sesungguhnya setidaknya ada 4 jawaban. Kenapa Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya padahal orang tuanya adalah musyrik? Orang tadi adalah musyrik. Maka ada 4 jawaban. Tapi sebelum saya menjelaskan 4 jawaban itu yang disampaikan para ulama dengan interpretasi takwil mereka yang termaktub di dalam kitab Al-Quranul Adzim, saya ingin menyampaikan dulu tentang salah satu pembahasan unik. Bahwasanya Nabi Ibrahim itu semenjak kecil, Nabi Ibrahim itu betul-betul beliau telah menjadi seorang, bahwasanya Nabi Ibrahim itu semenjak kecil, beliau itu memang betul-betul telah beriman kepada Allah. Jadi sebagian ahli sejarah dan sebagian para ulama itu melemahkan pendapat bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, sebagaimana yang mungkin dulu kita sering dengarkan ketika beliau di dalam gua lalu melihat bulan, apakah ini Tuhanku? Ketika beliau melihat matahari, apakah ini bulanku? Ketika melihat bintang, apakah ini bulanku? Sebagaimana termaktub dalam surat Al-An'am 73 sampai 78. Lah, mari kita bedah, apakah betul Nabi Ibrahim itu ketika beliau beranjak dewasa beliau masih mencari Tuhan? Ternyata kita akan menjumpai tafsir dan takwil indah dari perkataan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan semacam ini. Wal haq yang benar anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kana fi hadzal maqam munadiran liqaumihi mubayyinan libutlanihim makanu alihi min ibadatil hayakil wal asnam. Jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Maaf ya, saya menjelaskan Imam Ibnu Katsir tanpa menafikan ada perbedaan para ulama. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, ketika Nabi Ibrahim ngomong, apakah kalian melihat bulan? Kalau kalian itu mengatakan itu Tuhan, itu sebenarnya bukan ucapan Nabi Ibrahim untuk dirinya. Tapi Nabi Ibrahim itu menjelaskan tentang kesyirikan kaumnya. Apakah ini bulan yang kalian anggap ini adalah sebagai Tuhan untuk kalian? Apakah matahari yang saya sembah ini akan jadi Tuhan untuk kita? Apakah bintang yang kita sembah itu Tuhan untuk kita? Itu bukan menjelaskan proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi proses dialognya Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya. Bahwasanya kaumnya itu melakukan kesyirikan, Pak. Kita harus paham ya, Pak. Syirik itu bertumpu kepada 2 titik besar. Syiriknya yaitu kaum setelah Nabi Nuh, dan syiriknya kaum Nabi Ibrahim yaitu Namrud.
Syiriknya syiriknya kaum setelah Nabi Nuh itu syirik apa? Syirik kepada orang yang mati, Pak. Kepada orang-orang solih yang telah mati, yang di akhirnya disembah, lalu diyakini bahwasanya mereka memiliki kedudukan besar untuk memberikan hajat mereka terpenuhi. Itu syiriknya setelah kaumnya Nabi Nuh. Ada syirik yang kedua kalau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, syirik yang kedua itu syiriknya kaumnya Namrud. Mereka itu tidak berbuat syirik kepada yang mati, tapi syiriknya kepada benda-benda di langit. Saya tidak tahu ya, apakah Yunani dengan adanya Pegasus, apalagi itu Dewa Matahari, apakah hubungannya dengan ini? Saya nggak ngerti. Tapi kesyirikan di Babilonia, sekarang itu daerah Irak, yang dulu dikuasai oleh Namrud, itu syiriknya kepada bintang-bintang di langit. Makanya kalau syirik itu kita bedah, ujungnya itu selalu dua ini, Pak. Induk semangnya itu kepada dua. Kalau tidak kepada orang mati, ya kepada benda di langit. Dan syirik kepada benda di langit itu syiriknya kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud itu. Makanya akhirnya kita mendapati Imam Ibnu Katsir itu mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak dalam proses mencari Tuhan. Kenapa? Nabi Ibrahim semenjak kecil beliau itu sudah beriman. Beliau itu sudah beriman. Siapa yang ngajarin iman? Nanti kita akan jelaskan. Beliau itu sudah betul-betul beriman. Makanya akhirnya agak muskil itu agak problem. Kalau kita melihat mosok seorang Khalilur Rahman beranjak dewasa, dia masih belum tahu tentang Tuhannya, itu agak susah kita untuk memahaminya. Padahal maaf ya, Nabi Muhammad itu semenjak kecil, beliau itu sudah disetting oleh Allah untuk menjadi Nabi dan sudah dijaga oleh Allah dari berbagai macam hal. Karena Allah yang sudah mempersiapkan Rasulullah Muhammad menjadi seorang Nabi. Penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Dibedah dadanya 2 kali oleh malaikat Jibril, sampai dadanya ada bekas jahitan, sebagaimana kesaksian Anas bin Malik, kuntu ara asalal makhit fi sadri Rasulillah. Wah, aku tuh ngelihat bagaimana dadanya Nabi itu bekas jahitannya ada. Bagaimana Rasulullah ketika pernah mendengar suara musik, kemudian beliau ditidurkan di bawah pohon, dalam satu riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah itu pernah ketika berternak kambing, maka beliau itu mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah. Karena kebiasaannya orang musyrik dulu, kalau mereka mengkawinkan anak mereka, mereka itu pesta musik itu berhari-hari. Itu orang musyrik, Pak. Dulu itu gitu. Ya, sekali lagi ya, ini orang musyrik zaman dulu. Maka pada saat itu Rasulullah sedang menggembala kambing. Ketika Rasulullah sedang menggembala kambing, Rasulullah itu mendengar suara itu. Lalu beliau tanya sama teman yang sesama penggembala kambing, mahadas saut, ini suara apa? Dijawab sama temannya, sautun arisa fulan bi fulanah. Arisa itu nikah, ini kawinannya fulan dengan fulanah. Lalu Rasulullah itu tidak tahu kawinan itu kayak apa, pesta pora itu kayak apa, pernikahan. Rasulullah bangkit dong dari tempat beliau sedang menggembala kambing untuk mengarahkan kakinya menuju ke tempat pesta itu, bukan untuk ikut, pingin tahu pestanya kayak apa. Allah, apa yang Allah lakukan kepada Rasulullah? Fa'ja'alallahu nu'as fi ainihi. Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ngantuk, Pak. Makanya akhirnya Nabi Muhammad, beliau akhirnya duduk di bawah sebuah pohon tertidur, dan tidaklah yang membangunkan beliau walam yuqiduhu illa min harratis syamsi fima makna. Dan tidak ada yang membangunkan Nabi Muhammad pada saat itu kecuali matahari yang mengenai wajahnya. Dan ketika sudah bangun, suara pesta itu sudah selesai. Masya Allah ya. Itu loh, Pak. Nabi atau walinya Allah itu cirinya apa? Dijaga dari maksiat. Dengar musik tertidur. Makanya jangan kebalik. Dengar khutbah Jumat tidur. Nah, itu kebalikan. Saya nggak nyindir Bapak. Maka akhirnya Rasulullah tertidur. Beberapa hari kejadian yang sama, kemudian tertidur kembali. Mari kita bandingkan. Nabi yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah itu Nabi Ibrahim, Pak. Loh, Nabi Muhammad aja penjagaannya sampai sedetail ini, Rasulullah itu. Rasulullah itu sedetail ini, Pak. Jadi Rasulullah itu tidak pernah metik jambu, nggak pernah metik kurma yang bukan balik. Nggak mungkin Rasulullah, karena sudah dipersiapkan oleh Allah. Loh, sampai urusan hatinya dibersihkan dulu oleh Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak dijaga sampai dibiarkan Allah mencari Tuhan sampai dia dewasa? Nah, itu yang agak susah dimengerti. Tapi sekali lagi ini ada perbedaan. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu memang semenjak kecil beliau itu setelah betul-betul beriman.
Dan itu menjelaskan kepada orang-orang musyrik yang pada saat itu mayoritas penduduk Babilonia itu betul-betul menyembah kepada bintang-bintang di langit, termasuk Azar sebagai pembuat benda-benda di langit. Dan kita harus paham, Nabi Ibrahim ketika beliau berdakwah, beliau itu public enemy number one, Pak. Public enemy number one. Makanya kita membaca di dalam tafsir, api yang dipersiapkan untuk Nabi Ibrahim itu di dalam tafsir, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, api itu untuk memadamkannya itu butuh 2 bulan. Saking gedenya api. Dan itu secara kolektif dikumpulkan Namrud. Jadi Namrud itu memiliki insting kepenguasaan itu luar biasa. Jadi dia jadikan bagaimana orang itu benci sama Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu habis menghancurkan patung-patung itu, maka akhirnya dibuat narasi oleh Namrud. Ini loh musuh kalian. Ketika Namrud itu akan mengeksekusi Nabi Ibrahim, lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir bercerita. Namrud itu tidak mengumpulkan kayu itu dari dirinya sendiri, tapi dia kumpulkan secara kolektif seluruh masyarakat yang merasa tidak senang dengan Ibrahim. Ayo kumpulin kayunya. Semua orang ngumpulin kayu, Pak. Sampai begitu tinggi kayu itu. Sampai Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat, ada orang tua di pinggir hutan jauh dari alun-alun kota, orangnya buta, Pak, sudah tua. Sedih ketika mendengar Nabi Ibrahim itu akan dibakar. Lalu ditanya kepada dirinya, mayuh zinuka, mamayuh zinuki, apa yang membuatmu sedih? Maka nenek tua yang buta itu berkata, aku sedih bukan karena Ibrahim dibakar, aku sedih karena aku tidak bisa mengumpulkan kayu dari hutan karena kondisiku yang buta, supaya bisa nyumbang kayu itu untuk membakar Ibrahim. Saking bencinya orang pada saat itu kepada Nabi Ibrahim, Pak. Masya Allah, Bapak bisa bayangkan, tidak salah kalau dipilih sebagai Khalilur Rahman. Makanya beliau ketika tumpukan kayunya itu begitu tinggi, lah cara menempatkan di atasnya bagaimana? Sebagian riwayat mengatakan dengan manjanik. Tahu manjanik? Manjanik itu ketapel besar, Pak. Tarik, lempar dalam kondisi terikat. Nah, dilemparkanlah beliau kepada tumpukan kayu itu. Itu Nabi Ibrahim. Makanya doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa doanya hasbunallah wa ni'mal wakil? Ini kalau dibedah lagi di dalam tafsir, doanya Nabi Ibrahim itu ingin menggambarkan bahwasanya sebanyak orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim ketika dibakar, tidak ada satupun yang berbelas kasih kepada Nabi Ibrahim. Karena pada saat itu yang betul-betul beriman cuma satu. Siapa itu? Sarah yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Cuma satu doang. Menghadapi ribuan orang yang mereka senang dan mereka bergembira ketika Nabi Ibrahim itu dieksekusi. Ya, itu Nabi Ibrahim. Makanya akhirnya ya, kita buka di dalam tafsir. Maka akhirnya, lah kenapa Nabi Ibrahim itu mendoakan orang tuanya? Padahal orang tuanya dalam kondisi musyrik. Ya. Maka setidaknya di sini kita mendapati ada beberapa takwil, ada 4 takwil yang disampaikan di dalam kitab tafsir. Yang pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim mengucapkan doa itu, Rabbana firli wali walidayya, itu diucapkan Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim itu tahu bahwasanya bapaknya termasuk orang yang musyrik. Jadi beliau sedang berdakwah, dan ketika berdakwah beliau mendoakan supaya bapaknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mendoakan orang tua ketika musyrik atau belum non muslim itu boleh selama mereka masih hidup. Ya, fulan punya orang tua non muslim, belum masuk Islam, boleh nggak mendoakan orang tuanya? Kalau masih hidup silahkan. Dan pada saat itu sebagian ahlu takwil, sebagian ahlu tafsir itu memberikan tafsir bahwasanya doanya Nabi Ibrahim pada surat Ibrahim 41 diucapkan Nabi Ibrahim sebelum beliau mengetahui bapaknya itu berada di dalam kesyirikan. Setelah beliau itu berada di dalam kesyirikan, akhirnya beliau tidak lagi mendoakan bapaknya sebagaimana termaktub di dalam surat At-Taubah 114. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah doanya Nabi Ibrahim. Sebagian ahli tafsir yang lainnya mengatakan doanya Nabi Ibrahim ketika mengucapkan Rabbana firli wali walidayya itu khusus untuk ibunya, tapi tidak berlaku untuk bapaknya. Kenapa? Ibunya beriman. Lah nama ibunya siapa? Nabi Ibrahim. Menurut Ibnu Asakir itu nama ibunya itu adalah Amilah. Itu nama ibunya. Ibunya itu mukminah.
Ibunya itu mukminah, ibunya itu beriman. Dan inilah yang mengajarkan keimanan kepada Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim Rabbana firli wali walidayya, doanya ini kepada orang tuanya tapi dikecualikan, bapaknya nggak dapat. Karena apa? Karena bapaknya dalam kondisi musyrik. Yang ketiga yaitu adalah doanya Nabi Ibrahim itu adalah Rabbana firli wali walidayya. Ini dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim untuk orang tuanya yang pertama kali, yaitu kepada Adam dan Hawa. Tapi tafsir ini agak jauh, takwil bait ini. Oh, doanya Nabi Ibrahim Rabbana firli wali walidayya itu untuk bapaknya yang pertama kali mendarat di bumi, yaitu adalah Adam dan Hawa. Tapi ini takwilnya agak jauh. Yang keempat yaitu adalah doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya ketika orang tuanya yaitu belum meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia sudah berhenti. Karena bagaimanapun Nabi Ibrahim tetap hormat kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya selalu diampuni oleh Allah dan dimasukkan kepada keimanan sampai akhirnya meninggal. Pas meninggal akhirnya Nabi Ibrahim tidak lagi menggunakan doa ini, kecuali doa ini ditujukan untuk ibunya. Nama ibunya siapa? Amilah. Jadi keterangan satu ulama tafsir yaitu yang bernama Ibnu Asakir. Nah, itulah kenapa kita mendapati doanya Nabi Ibrahim Rabbana firli wali walidayya. Maka kita di sini paham salah satu bentuk birrul walidain terbaiknya seorang anak itu mendoakan. Alamatul mahabbah dzikru fid du'a fil ad'iyah, kata Syekh Utsaimin. Kalau alamat cinta itu menyertakan dalam doa. Jadi kalau Bapak tanya birrul walidain itu apa sih? Ayo kita bedah sedikit ya. Kita nggak bedah panjang lebar karena bukan materinya. Kita bedah karena ada kaitannya dengan takzimnya Nabi Ibrahim kepada orang tua. Karena Nabi Ibrahim itu panutan, Pak. Bagaimanapun ketika beliau mendoakan bapak dan ibunya Amilah, ini menjadi panutan untuk kita. Birrul walidain itu apa sih? Banyak orang menyangka birrul walidain bagi konteks masyarakat Jakarta, birrul walidain itu saya transfer uang untuk kebutuhan rumah di setiap akhir bulan. Itu birrul walidain. Kamu birrul walidain enggak? Iya dong. Gaji saya itu 25 juta. 5 jutanya untuk rumah. Itu birrul walidain saya. Apakah birrul walidain cukup dengan harta? Nah, mari kita bedah dulu. Para ulama lalu menjelaskan birrul walidain itu, Pak, memang memberikan uang yang kita miliki dan memberikan nafkah itu salah satu tanda birrul walidain, tapi dia bukan prioritas yang pertama. Birrul walidain yang pertama itu apa? Satu, yaitu adalah mensolihkan diri kita, Pak. Bapak birrul walidain, tapi masih makan yang haram, Bapak enggak birrul walidain. Antum, kalian yang masih muda ngatain saya birrul walidain, Ustaz, tapi masih pacaran, pegang perempuan dan lain sebagainya, grepek-grepek dan lain sebagainya. Nah, itu berarti antum belum kondisi birrul walidain. Kenapa? Birrul walidain yang pertama itu kesolihan. Itu yang kita harus paham. Makanya maafkan kemarin saya menyampaikan ada 2 waktu yang kita harus menarik tuas rem supaya berhenti dari dosa. Satu, kalau sudah punya anak, karena sesungguhnya dosamu turun kepada anakmu sebagaimana diabetes nurun penyakit kepada keturunanmu. 2, kapan kita harus berhenti dan menarik tuas rem itu secara maksimal, berusaha betul. Kalau orang tuamu sudah meninggal dunia. Kenapa Ustadz kalau sudah meninggal dunia orang tua saya? Karena Nabi mengatakan kepada kita, doanya anak yang nyampe kepada orang tua itu tidak semua doa, tapi doanya anak ketika anak itu solih, Pak, yaitu adalah waladun solihun yad'ulahu. Nabi tidak menyebutkan waladun, tapi Nabi menyebutkan waladun solihun. Kamu itu jadi anak yang solih. Kenapa ada kata solihnya? Ditambahi sifat oleh Nabi, dan Nabi tidak mengatakan waladun. Maaf, kan saya sudah nyampaikan pekan yang lalu. Kalau Nabi menjadikan setiap anak berdoa nyampe kepada orang tua, berarti Allah kurang adil dalam tanda kutip. Kenapa tidak adil? Orang tua yang bersusah payah menjadikan anaknya solih disamakan dengan orang tua yang tidak bersusah payah menjadikan anaknya solih. Sama-sama doanya diterima kok. Berarti orang tua yang betul-betul didik anaknya, ngecek handphonenya, ngecek Qur'annya, ngecek bagaimana hafalannya, membangunkan di waktu subuh, sama persis dengan orang tua yang tidak pernah ngecek, tidak pernah bangunin anak ketika subuh, tidak pernah
tidak pernah ngasih tahu kepada anaknya perkara boleh dan tidak boleh, nanti sama. Padahal Allah tidak mungkin menyamakan antara dua orang yang berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Memang sama yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Itu kenapa Nabi tidak menyebutkan waladun tak, tapi Nabi menyebutkan waladun sholih. Nah, itu pelajaran, sholihkan diri kita. Yang kedua Pak, birrul walidain yang kedua itu memberikan prioritas yang terbaik. Contoh salah satu prioritas terbaik yang menjadi teladan untuk kita selaku anak itu, kalau kita malu mendengarkan kisahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu Pak, selalu disebutnya dalam perspektif doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah karena baktinya sama ibu. Tapi kita kurang mendalami tarikhnya. Tarikhnya itu sejarahnya adalah seorang Uwais Al-Qarni sampai disebut oleh Allah, sampai disebut oleh Nabi menjadi istimewa. Lihat bagaimana birrul walidain seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ketika mendengar ibunya ngomong, saya nggak hafal matanya. Ibunya ngomong, saya pengen haji nak. Padahal ibunya lumpuh Pak, nggak bisa jalan. Jarak antara Yaman dengan Mekah 1119 km. Ibunya lumpuh Pak. Ketika mendengar kata-kata ibunya, saya pengen haji nak sebelum meninggal dunia, Uwais Al-Qarni itu otaknya berputar, tidak langsung memberikan udzur sama ibunya. Enggak mengatakan, begini Bu, walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu, mampu hartanya, mampu sehatnya. Ibu itu sudah tidak mampu, tidak apa-apa dikasih udzur sama Allah. Allah maha baik Bu, tidak usah haji. Ibu sudah dikecualikan mendapatkan diskon karena ibu lumpuh. Itu mungkin ucapan kita kan, mungkin begitu. Tapi bagi Uwais Al-Qarni enggak. Uwais Al-Qarni mendengarkan kata ibunya mengatakan saya ingin haji, dan beliau tahu itu haji merupakan salah satu rukun dalam Islam. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni apa? Dia datang ke bukit di belakang rumahnya. Dia melihat bukit itu. Lalu dia berpikir dan memplanning Pak. Saya akan latihan naik turun bukit ini sembari membawa anak sapi. Maka dia kuras tabungannya untuk membeli anak sapi. Dia bawa anak sapi. Naik Pak, tiap hari dia latihan itu membawa anak sapi. Semua orang tuh komentar tentang Uwais Al-Qarni, ngapain Uwais Al-Qarni ini naik turun bawa sapi. Nah anak sapi itu kan tiap hari dikasih makan, tambah gemuk atau tambah kurus? Tambah gemuk setiap hari sampai sapinya besar. Dalam beberapa tarikh itu saya mendapatkan beliau latihan setiap hari, bawa naik turun itu anak sapi itu 3 bulan. Setelah otot masanya terlatih, setelah otot masanya terbentuk, dia sudah mulai teratur pernafasannya, barulah dia berkata sama ibunya, insya Allah tahun ini saya siap membawa ibu untuk haji. Coba Pak. Itu Uwais Al-Qarni. Digendong itu ibunya Pak, dari Yaman, gendong sendirian, gak ada teman Pak. 1119 km. Saya pernah ngecek Yaman ke Saudi itu berapa? 1119 km. Kemana itu? Masya Allah. Itu sama ke Kudus, bolak-balik Jakarta 2 kali Pak. Jakarta Kudus 500 km. Bolak-balik, balik lagi ke Jakarta, itu sama dengan 1100. Itu digendong ibunya, dihajikan, ditawafkan, diwukufkan, pulang Pak. Perjalanan pada saat itu hampir 1 bulan Pak. Malam begitu dingin, siang begitu terik. Dan Allah memang jadikan memang matahari itu pada 2 waktu itu memang panas kalau sebagian para ulama. Yang pertama ketika Ramadan dijadikan matahari itu panas Pak. Kenapa? Sesuai dengan namanya. Ramadan, dijadikan Ramadan itu Ramadan karena panasnya terik. Yang kedua ketika wukuf Pak, ketika pas musim haji itu selalu terik, ya atau tidak? Yang sudah haji ada di sini, ada nggak pas musim haji dingin Pak? Enggak, panas Pak, terik. Untuk menguji setiap orang yang menjadi tamunya Allah. Lah itu dilakukan sama Uwais Al-Qarni.
Makanya akhirnya disitulah sebagian para ulama salaf itu mengartikan birrul walidain. Makanya katanya itu bukan kata khairan atau hasanan, ihsan. Ihsan itu puncak tertinggi dari kebaikan. Wa bil walidaini ihsana. Kenapa disebut kata ihsan? Karena puncak terbaik dari sebuah kebaikan itu ihsan. Yang betul-betul akhirnya kalau bukan karena Allah itu tidak bisa. Dan maaf ya Pak, birrul walidain itu terkadang harus mengorbankan zona comfortnya kita, zona nyamannya kita. Sebanyak kita mengorbankan zona nyamannya kita, ya sebesar itulah birrul walidain kita kepada orang tua. Mari kita sambung kisahnya Uwais Al-Qarni dengan kisah 3 pemuda yang ada di dalam gua, yang kisahnya terkenal kan. 3 pemuda itu salah satunya kan ngomong, ya Allah, saya itu punya kebiasaan tidak pernah memberikan air susu, kecuali saya berikan air susu itu kepada ibu dan bapakku dulu. Baru setelah itu aku minumkan kepada anak-anakku dan keluargaku. Satu malam saya terlambat pulangnya karena saya terlalu masuk ke hutan. Lalu ketika saya balik ke rumah, saya membawa air susu, ternyata ibu bapak saya sudah tidur. Coba kalau kita Pak, ya sudahlah, alhamdulillah udah tidur ibu bapak, alhamdulillah seger, ayo pijitin bapak gitu kan. Maka yang dilakukan sama beliau itu enggak, saya pegang air susu itu, saya tunggu bapak ibu saya bangun. Coba Pak, itu kan zona comfortnya, zona nyamannya itu direlakan Pak. Bahkan yang enggak logik itu apa? Anak-anaknya itu sepanjang malam nangis Pak, supaya pengen minum susu. Tapi beliau tetap siqah dan istiqomah. Enggak, ini air susu harus saya dahulukan dulu kepada ibu dan bapakku, baru saya minumkan ke kamu. Bapak dan ibunya baru bangun menjelang pagi Pak, diminumkan, baru setelah itu kepada anaknya yang sudah lelah menangis sepanjang malam. Logik atau enggak logik? Enggak logik kadang. Tapi begitulah orang-orang solih terpilih, ketika mereka birrul walidain itu memberikan yang terbaik. Makanya tidak main-main itu, balasannya surga itu luar biasa itu. Makanya maaf ya Pak, kalau ada di antara kita yang masih terkena luka pengasuhan, udahlah maafin. Kalau ada di antara kita masih kena inner child gitu, atas memori yang tidak baik, sudahlah ridhoi. Berat hidup kita dunia akhirat kalau hati kita masih menggores nama yang kita benci, kalau nama itu adalah orang tua kita. Birrul walidain yang kedua itu adalah memberikan yang terbaik, walaupun terkadang tidak logik memberikan itu. Yang ketiga, arti dari birrul walidain itu apa? Arti dari birrul walidain itu yang ketiga adalah betul-betul menjaga setiap kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, dan menjaga setiap prasangka kita. Tidak kita berprasangka kecuali yang terbaik, dan tidak ada orang yang paling layak dengan iltimasul a'dzar, udur, kecuali bapak dan ibu kita. Ada enggak anak kasih uang nafkah kepada bapak dan ibunya, tapi sembari dia tidak memberikan udzur untuk bapak dan ibunya? Ibu saya itu orangnya begini dan begitu. Itu sudah uququl walidain. Bapak saya itu orangnya begini-begini Pak. Aduh, ngapain sih cerita tentang kekurangan bapak dan ibu kita? Emang kamu mau nanti anakmu menceritakan kekuranganmu sama orang? Kan kita paham perkataan dari salah satu ulama. Ketika ulama mengatakan man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Siapapun anak yang menghormati orang tuanya, persis Allah cetak anaknya sebagaimana dia berbakti kepada orang tua. Dan siapapun anak yang durhaka sama orang tuanya, ya persis dicetak oleh Allah ya sebagaimana kamu durhaka. Kita ngomongin orang tua, lihat aja anakmu ngomongin kamu. Di saat kamu sudah tidak punya daya dan kuasa untuk mengingatkan dia, mungkin dia lebih kaya, mungkin dia jabatannya sekarang tinggi, akhirnya kita keluh untuk mengingatkan anak. Dan perih Pak, kalau yang ngomongin kita itu adalah anak sendiri. Sebagaimana kita tidak pernah peduli ketika ngomong tentang anak kita, tentang orang tua kita. Iltimasul a'dzar. Makanya kata para ulama itu apa? Salah satu konsep kita dalam iman itu iltimasul a'dzar. Iltimasul a'dzar itu apa? Ngasih udur. Kalau saudaramu salah itu ngasih udur. Siapa yang paling berhak dengan udur kita? Bapak dan ibu. Baru setelah itu adalah pasangan hidup kita. Itu yang kita harus pahami.
Itu minum makna birrul walidain. Baru setelah itu arti birrul walidain itu apa? Baru setelah itu birrul walidain memberikan nafkah, memberikan rezeki kepadanya supaya dia mendapatkan kecukupan. Sampai di sini kita paham ya. Makanya akhirnya Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minin. Sekarang kita bahasnya. Walil mu'minin itu artinya apa? Memberikan doa kepada banyak orang. Nah kalau kita mendoakan walil mu'minin, Pak, Bapak akan mendapatkan doa itu kembali kepada kita dalam bentuk plural. Walaupun kita mengucapkannya dalam bentuk sekali. Walil mu'minin. Berarti seluruh orang mukmin dari timur ke barat, utara ke selatan, yang kita kenal atau tidak kita kenal, mendapatkan doa dari kita. Dan sistemnya doa itu simpel. Kamu mendoakan saudaramu, maka kamu didoakan para malaikat dengan doa yang sama untuk dirimu. Jadi Bapak itu mendapatkan kalau mengucapkan doa ini, keutamanya apa? Gede. Apa keutamanya Ustaz? Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minin. Artinya Nabi Ibrahim itu bersih hatinya. Dia mencintai orang yang beriman. Dan Nabi Ibrahim itu tahu bagaimana mengucapkan doa yang bisa berefek atau feedbacknya untuk beliau itu menjadi pahala yang besar. Makanya beliau mendoakan walil mu'minin. Semua orang beriman. Lah semua orang beriman di atas muka bumi ini berapa miliar, Pak? Dan itu mereka satu persatu doa yang kita tujukan untuk mereka dikembalikan malaikat kepada kita dengan doa yang sama. Karena mendoakan orang mukmin ketika mereka tidak menyadari doa kita didoakan oleh para malaikat untuk kita, Pak. Makanya uniknya di dalam kitab Qawaid Quraniyah itu para ulama salah, para ulama dulu kalau mereka pengen mustajab doanya, caranya mereka itu unik. Bukan hanya memilih waktu yang mustajab, bukan hanya memilih tempat yang mustajab saja, tapi caranya mereka. Kalau mereka itu pengen berdoa, contoh, ada di antara antum belum nikah, saya pengen nikah. Maka cara mereka berdoa para ulama salaf itu apa? Dia mendoakan temannya, ya Allah, saya berdoa semoga Asep segera menikah ya Allah. Yang didoakan malah teman. Kenapa? Karena mereka mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Para malaikat akan mendoakan yang sama, walaka bimislin. Kamu mendapatkan apa yang kamu doakan dari saudara. Masya Allah. Lah kita kalau mendoakan walil mu'minin, sebanyak orang mukmin di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya sebanyak itu para malaikat mendoakan untuk kita. Itulah indahnya, Pak. Jadi ternyata kalau kita paham, ternyata banyak namanya shortcut di dalam Islam. Kalau kita memang tidak bisa memaksimalkan jumlah, terkadang kita itu harus ngerti strateginya kalau nggak bisa memperbanyak jumlah. Contoh, pernah Bapak mikir tentang dzikir pagi? Dzikir pagi itu salah satu contohnya apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu ketika saya dulu awal-awal mondok, ketika membaca doa itu tuh takjub, Pak. Apa yang saya pelajari dari doa itu, ini sudah lama dari ketika saya mondok. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maha suci Allah dengan segala pujiannya. Adada khalqi, sebanyak jumlah makhluknya Allah di atas muka bumi ini. Bapak bisa bayangkan berapa jumlah makhluknya Allah di atas muka bumi ini? Triliunan, Pak. Bapak pernah nggak dzikir subhanallah wa bihamdi sampai triliunan, Pak? 100 kali aja sudah melihat jam ini nggak? Ini tadi 31 atau 32 ya. Dalam 42 aja langsung dilompati. Kita ini, Pak, kalau tidak bisa memperbanyak jumlah, kadang-kadang boleh ngambil dengan cara doa ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya. Ya. Wa zinata arsy, seberat arsy-nya. Wa midada kalimati, sebanyak kalimatnya Allah yang ada di atas muka bumi ini, insyaallah. Dan di alam semesta. Coba, Pak. Itu sudah shortcut itu. Makanya kadang-kadang saya belum tahu ya. Ini hanya untuk saya, Pak. Bapak jangan ngamalin dulu karena saya cek gitu ya. Saya itu kadang-kadang selain kalau istighfar itu selain membaca Sayyidul Istighfar, saya itu mengatakan astagfirullah adada khalqihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya Allah, mohon ampun sebanyak jumlah ciptaanmu ya Allah di atas muka bumi ini. Sama ini ketika Nabi Ibrahim mengucapkan doa walil mu'minin, itu menunjukkan kebersihan hatinya seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersih hatinya. Dan salah satu tanda kebersihan hati itu apa? Mendoakan mereka, Pak. Sunnah
Kebenaran tidak pernah mengajarkan kita untuk egosentris, hanya memikirkan diri kita tapi tidak peduli tentang orang lain. Bukan. Sesungguhnya kebenaran itu mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memikirkan dan menyebutkan orang-orang yang beriman, itu menjadi bagian dari doa kita kepada Allah. Selain feedbacknya kembali kepada kita, yang kedua itu menunjukkan kelembutan hati kita, Pak. Makanya maaf ya, Bapak pernah dengar kisah nyata tentang Ibrahim An-Nakhai sama muridnya Sulaiman bin Mihran yang disebut dengan Al-A'mash. Nah, itu indah, Pak. Saya selalu kagum dengan kisah nyata ini. Abdullah Ibrahim An-Nakhai itu buta, Pak. Sebagian ulama mengatakan juling, katarak, rabun jauh, rabun dekat. Akhirnya kalau pergi ke masjid Jami yang ada di Kufah, beliau itu susah ngerekel-rekel gitu sembari ini. Masih kelihatan sih, sebagian tuh ulama mereka itu dia masih kelihatan. Muridnya Sulaiman bin Mihran namanya, Al-A'mash itu ngelihat gurunya, aduh guruku, kasihan kalau jalan ke masjid. Akhirnya menawarkan pertolongan. Saya bantu ya guru ke masjid. Lah Ibrahim An-Nakhai tahu kalau A'mash ini juga juling, juga ternyata juling, Pak. Matanya beliau juling. Tapi karena sudah disampaikan sama muridnya ya beliau terima. Akhirnya Sulaiman bin Mihran atau A'mash ini nuntun gurunya. Pertama kali, hari pertama dia nuntun gurunya ke masjid di daerah Kufah, Irak sekarang. Jalan. Lalu Ibrahim An-Nakhai itu melihat dari kejauhan kelihatannya sudah dekat masjid. Lalu ngomong sama muridnya, A'mash, sudah dekatkah dengan masjid? Sudah, guru. Tinggal sebentar. Ini saya translate ya Pak, bahasa Indonesia, bukan berarti mereka ngomong pakai bahasa Indonesia. Sudah dekat. Terus gurunya ngomong, pindahlah kamu ke seberang. Pindah kamu ke seberang. Dan Sulaiman bin Mihran nggak mau lah. Saya mau nonton guru sampai masjid. Saya pengen nonton guru sampai masjid. Lalu Ibrahim An-Nakhai mengulang kembali, pindahlah kamu ke seberang. Nggak mau. Pindah kamu ke seberang. Lalu akhirnya muridnya nanya, kenapa saya harus pindah? Biarkan saya nonton kamu sampai masjid. Perhatikan jawaban dari Ibrahim An-Nakhai. Ana nggak mau, saya nggak mau kalau nanti sampai masjid orang-orang itu ngeliatin kita. Gimana ada orang yang juling nonton orang katarak? Ini gimana sih, lucu sekali pemandangannya ini. Orang juling nonton orang katarak. Apa jawaban A'mash, Pak? Yo biarin aja. Kalau mereka gibahin kita, transfer dong pahala mereka untuk kita. Dan kita transfer dosa kita untuk dia. Benar atau tidak? Itu jawaban bapak-bapak kan gitu ya, mesti gitu. Saya juga. Tapi lihat seorang Ibrahim An-Nakhai, Pak, yang bening banget hatinya. Beliau ngomong kepada A'mash itu, naslam wa yaslamun khairu min an nujar wa ya'thamun. Kita selamat, orang mukmin selamat itu lebih saya senengi daripada kita dapat pahala dan orang lain dosa gara-gara kita. Pindah kamu ke seberang. Pindah itu Sulaiman bin Mihran ke seberang, Pak. Itu loh, hati sunnah itu bersih. Bukan mandang orang itu dengan kacamata hitam terus, enggak gitu. Dan itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Berarti kalau Bapak menggunakan surat Ibrahim 41, Bapak akan mendapatkan ampunan sebanyak orang mukmin yang hari ini hidup di atas muka bumi. Berapa itu Ustadz? Hitung aja sendiri, Pak. Berapa miliar itu, Pak? Jadi doa ini kalau kita maknai dengan ilmu, jadinya itu dahsyat, Pak. Coba kalau kita tidak maknai dengan ilmu, hanya membaca terjemahnya, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Selesai, Pak. Tapi ketika kita kasih ilmu, beda, Pak. Asupannya itu ilmu itu jadinya beda. Kayak sop tanpa garam. Sop itu kalau pakai garam, pas, Pak. Jadinya enak betul akhirnya. Itulah butuhnya ilmu, Pak. Itulah butuhnya kefahaman. Doa tanpa ilmu itu, doa tanpa tadabbur, itu sebagaimana ilmu tanpa pemahaman. Dan itu yang kita khawatirkan.
Kita baru membaca salah satu doanya Nabi Ibrahim itu sedahsyat ini, Pak. Jadi kalau Bapak akhirnya bayangin gitu ya, sebelum berdoa, Rabbana firli, langsung mapping pikiran kita. Saya meminta diampuni karena saya pendosa. Nabi Ibrahim aja ngerasa pendosa, apalagi saya. Oh, saya ini ketika mengucapkan Rabbana firli, karena sesungguhnya doa saya itu terhalang dosa. Dan saya harus menghilangkan dosa dulu sebelum saya berdoa. Rabbana firli, saya mendoakan diri dulu sebelum mendoakan orang. Oh, saya mengucapkan Rabbana firli karena saya itu harus solih dulu sebelum saya mendoakan orang tua saya. Dan kesolihan itu dimulai salah satunya ketika kita rajin meminta maaf sama Allah. Wali walidayya, kita mikir, oh wali walidayya itu beda dengan abun dan umun, beda dengan abun dan walidun. Walil mu'minin, akhirnya doa itu syahdu, Pak. Diucapkan di sujud, diucapkan di sepertiga malam, diucapkan pada waktu habis subuh, nikmatnya kerasa. Ilmu yang akhirnya menjadikan semua doa itu menjadi terasa nikmat untuk kita ucapkan di hadapan Allah. Paham, Pak? Paham sampai di sini? Insya Allah. Dari wajahnya insya Allah paham sekali, insya Allah. Saya kira cukup pembahasan kita. Berarti ini 2 kali pertemuan. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Sebelum pulang, ayo kita hafalkan bareng-bareng. Rabbana firli, terus Masya Allah, indah kan Pak? Pulang bawa ilmu, bawa pemahaman, ajarkan kepada orang di sekitar kita, hadirkan hati kita untuk mendoa ini. Bapak kalau dapetin anaknya minta maaf, Pak, anaknya sambil, Pak minta maaf Pak, tadi saya mentak-mentak Abi, maafin ya Pak, maafin ya. Mungkin bapaknya, sini anak, saya tambah hukuman kamu. Tapi ketika ada anak ngomong, maafin ya Bi, tadi saya nggak sengaja mentak Abi gitu. Terus dia nunduk, ya Allah nak, kita peluk Pak. Minta maafnya anak aja kita bisa merasakan yang tulus dan tidak tulus. Itu baru anak. Mosok kita berdoa hanya sekedar amin, amin. Kalau doa kita tidak mustajab Pak, problem tidak akan selesai. Karena tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Perhatikan doamu. Separuh hidupmu akan selesai dengan doa yang kamu panjatkan. Takdir pahit ataupun manis, terutama yang pahit, bisa dirubah dengan doa yang diistijabah oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sudah 8:30 ya. Dan tidak usahlah banyak pertanyaan, kita amalkan dulu doa ini insyaallah ya. Kita biar nggak terlalu malam pulangnya ketemu istri kita untuk menceritakan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Perjalanan Ceger Bekasi lumayan lah Pak, jadi saya harus segera pulang insyaallah. Kapan-kapan kita buka pertanyaan insyaallah pertemuan berikutnya, atau mungkin pertemuan berikutnya kajiannya sampai Isya aja, kemudian habis Isyanya pertanyaan. Sekaligus pula akan membahas doa kita yang ke-18. Doa kita yang ke-18 itu apa? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Nah, ini doanya juga yang ada di dalam surat Ibrahim. Masya Allah lah. Nabi Ibrahim itu mutiara yang tidak habis-habisnya untuk dikaji bagaimana kehidupan beliau, sampai Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim itu menjadi contoh bagi kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Mari kita membersihkan hati kita, Pak. Melihat orang, saya itu sering sekali gitu ya, dapetin orang kadang-kadang memiliki penampilan sunnah gitu, tapi tidak mau salam, tidak mau senyum, melotot matanya. Jangan gitulah. Kalaupun kita tidak sepakat dalam beberapa hal, setidaknya kita sepakat bahwasanya iman itu kita miliki. Kecuali kita memang sudah dikafirkan, itu sudah lain perkara. Marilah kita bangun suasana persaudaraan yang indah, supaya kita mewariskan persaudaraan kepada anak cucu kita yang akan kita tinggalkan. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita dalam setiap ilmu yang kita pelajari.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima setiap amal kita. Saya serahkan kepada Pak Haiban waktu dan kesempatan.